Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di mata kuliah Fisika Statistik pertemuan 2 ya sekarang. Baik, di pertemuan kedua ini kita akan mulai mempelajari tentang statistik Maxwell-Boltzmann. Nah, di mana kita tahu bahwa statistik Maxwell-Boltzmann ini dia mengambil assembly-nya assembly klasik. Nah, sebelumnya sudah Ibu jelaskan bahwa jenis assembly itu apa? Assembly adalah kumpulan dari kumpulan dari sistem-sistem, di mana sistem itu sendiri merupakan dari kumpulan partikel-partikel. Nah, di mana assembly itu ada dua jenis, ada assembly klasik dan assembly kuantum. Nah, apa bedanya assembly klasik dengan assembly kuantum? Itu bedanya di partikelnya jenis apa. Nah, kalau assembly klasik, contoh partikelnya itu adalah atom atau molekul-molekul gas, di mana karakteristik dari atom atau molekul-molekul gas ini di assembly klasik itu yaitu partikel-partikelnya itu dapat dibedakan atau terbedakan ya. Nah, kenapa kita harus mengetahui apakah atomnya itu atau partikelnya itu dapat dibedakan atau tidak? Karena itu akan mempengaruhi ke matematisnya. Jadi ke perhitungan permutasinya. Perhitungan permutasi apakah partikel itu bisa dibedakan atau tidak, itu akan berpengaruh terhadap perhitungan. Nah, kemudian di statistik Maxwell-Boltzmann pun, nah untuk sistem klasik ya, seperti atom tadi, atom gas. Nah, bagaimana energinya? Nah, di sini perbedaan energi antara dua tingkatan yang berdekatan itu mendekati 0. Artinya energinya itu kontinu. Berbeda nanti dengan statistik Fermi-Dirac atau Bose-Einstein, di mana energinya itu sudah diskrit. Nah, di sini karena masih sistem klasik sehingga energinya itu energi kontinu. Nah, kemudian dalam sistem klasik juga tidak ada batasan jumlah sistem yang dapat menempati satu keadaan energi. Jadi tidak ada batasan apakah keadaan energi itu harus ditempati. Jadi batasan harus ada berapa jumlah energi itu tidak, tapi boleh kosong, tidak ditempati oleh sistem partikel ya. Keadaan energi itu boleh misalnya semuanya ada dalam satu keadaan, boleh juga tersebar itu. Jadi tidak ada batasan. Nah, kemudian menggunakan statistik murni yang digabungkan dengan prinsip kekekalan dalam fisika. Nah, jadi di sini seperti yang di pertemuan sebelumnya yang sudah Ibu jelaskan bahwa sebetulnya fisika statistik itu perhitungannya adalah matematika murni, yaitu permutasi ya, permutasi. Kemudian ada maknanya kalau diberikan batas fisik sehingga ada interpretasi fisik. Nah, di sini apa batasnya? Batas fisiknya itu yaitu adanya batasan jumlah energi dan jumlah partikel. Nah, kemudian ya tadi ya poinnya yaitu menggunakan permutasi untuk benda yang dapat dibedakan. Nah, sebelum kita masuk ke statistik Maxwell-Boltzmann, maka di sini Ibu akan ilustrasikan bagaimana konfigurasi penyusunan partikel yang terbedakan itu. Jadi di sini ada dua partikel, di mana partikelnya itu dapat dibedakan. Yang satu warna orange, yang satu warna kuning. Nah, penyusunan dua partikel ini ke dalam 3 ruangan itu akan memunculkan beberapa konfigurasi. Nah, yang baris pertama itu berarti kemungkinan munculnya konfigurasi seperti itu. Kemudian baris kedua merupakan konfigurasi penyusunan kedua. Jadi banyaknya penyusunan dari dua partikel disusun ke dalam 3 ruangan itu akan memunculkan banyak kemungkinan atau peluang munculnya konfigurasi-konfigurasi yang banyak. Nah, sehingga sebetulnya poin dari kita mempelajari statistik Maxwell-Boltzmann ini adalah bagaimana menempatkan banyak partikel atau sebuah sistem itu ke dalam beberapa keadaan energi seperti itu. Nah, ini ilustrasi konfigurasi. Jadi biar kebayang apa sih itu konfigurasi atau penyusunan partikel. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa harus disusun gitu konfigurasi? Kenapa harus berakar dari sebuah konfigurasi? Nah, ternyata nanti di endingnya ya akan ketahuan. Nah, ternyata ketika kita menyusun suatu partikel dengan beberapa peluang konfigurasi itu artinya memunculkan suatu besaran fisik dalam makroskopis.
Jadi ketika konfigurasinya berbeda, itu akan memunculkan besaran fisis yang berbeda seperti itu. Nah, bagaimana besaran fisis makroskopis itu ditinjau dari sistem mikroskopis dari perbedaan penyusunan konfigurasinya. Itu kita akan pelajari. Nah, jadi terus pertanyaannya, konfigurasi yang mana Bu yang memunculkan besaran fisis secara makroskopik? Nah, itu adalah pertanyaan yang akan kita pelajari di bab ini. Jadi, konfigurasi yang pertama kah, konfigurasi yang kedua kah, atau konfigurasi yang ketiga kah yang akan memunculkan besaran fisis secara makronya? Nah, di sini nanti kita akan pelajari bahwa yang akan kita cari adalah rata-rata. Jadi yang memunculkan besaran fisis secara makroskopis ketika ditinjau secara mikroskopis itu adalah besaran kalau secara mikronya adalah besarnya rata-rata konfigurasi penyusunannya. Nah, kebayang ya, kita akan menghitung rata-rata dari sekian banyak partikel gitu seperti apa. Nah, misalnya ini hanya contoh sederhana dulu. Untuk menyambut sebuah pertemuan delegasi negara yang dihadiri oleh 5 negara, panitia akan memasang kelima bendera dari 5 negara yang hadir. Banyak cara panitia menyusun kelima bendera tersebut adalah, nah ini pakai permutasi ya. Jadi N-nya di sini adalah 5, maka permutasinya dari 5 negara dari 5 cara penyusunan bendera ini sebanyak n faktorial, berarti ada 5 faktorial. Ada berapa cara penyusunan yang mungkin atau peluang konfigurasi yang mungkin cara menyusun kelima bendera tersebut, yaitu sebanyak n faktorial. N-nya 5, jadi 5 faktorial itu adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, yaitu sebanyak 120 cara. Nah, itu baru cara menyusun 5 bendera yang berbeda. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana menyusun atau mencari berapa kemungkinan konfigurasi untuk menyusun partikel dengan komponen partikelnya yang sangat banyak. Nah, jadi di sini di mana konfigurasi partikelnya itu orde bilangan Avogadro. Nah, berapa orde bilangan Avogadro? Sekitar berapa? 10 pangkat 24 ya. Itu sangat banyak sekali. Kebayang ya, partikelnya ada sekian ada setara dengan bilangan Avogadro. Tadi aja baru 5 bendera itu sudah ada 120 cara. Bagaimana dengan partikel dengan 10 kali pangkat 24? Itu bagaimana ngitungnya kalau tidak pakai fisika statistik seperti itu. Nah, jadi kebayang ya, kita di sini sebetulnya hanya akan berkutat di sekitar bagaimana menyusun sebuah partikel atau sebuah sistem di mana sistem itu kumpulan-kumpulan partikel dalam setiap keadaan energi. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari adalah konfigurasi penyusunan sistem klasik. Nah, di mana kita di sini diasumsikan bahwa energi sistem-sistem itu terdiri atas tingkat-tingkat energi yang berada antara rentang 0 sampai T hingga. Nah, jadi ini adalah ilustrasi bagaimana tingkat-tingkat energi yang dimiliki oleh assembly. Nah, jadi diasumsikan bahwa energi itu terdiri dari tingkat-tingkat energi, ya, energi sistemnya itu. Nah, jadi ada tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga, tingkat keempat gitu ya, sampai tingkat ke N, itu tingkat energinya. Nah, sifat fisis assembly dapat ditentukan dengan mengetahui penyusunan sistem pada tingkat-tingkat energi yang ada serta probabilitas kemunculan masing-masing penyusunan tersebut. Pemahaman ini dilatar belakangi bahwa nilai terukur dari besaran yang dimiliki assembly sama dengan perata-rataan besaran tersebut terhadap semua kemungkinan penyusunan sistem pada tingkat-tingkat energi yang ada. Nah, jadi sifat fisis. Jadi di sini yang akan kita munculkan itu untuk mencari sifat fisis assembly. Nah, apa sih sifat fisis assembly yang muncul? Itu dilihat dari mana? Dari mana perhitungannya? Tidak lain adalah yaitu dengan melihat bagaimana penyusunan sistem yang disusun berdasarkan tingkat-tingkat energi yang ada. Setelah itu, nanti kita akan mencari probabilitas kemunculan yang paling besar itu konfigurasi yang mana, seperti itu. Nah, cara menghitung berbagai kemungkinan penyusunan sistem serta probabilitas kemunculannya ya.
Nah, jadi nanti setelah kita menyusun dulu sistem ke dalam beberapa konfigurasi, nanti baru probabilitas kemunculannya. Jadi di sini kita akan menghitung dulu kemungkinan-kemungkinan penyusunan sistemnya. Nah, jadi yang pertama kita akan mengelompokkan tingkat-tingkat energi assembly. Tadi dengan asumsi bahwa energi itu terdiri dari tingkat-tingkat energi. Ya, jadi kita kelompokkan energi yang berada pada rentang 0 sampai dengan DE, ya, 1 DE, 0 sampai 1 DE itu elemen energi, satu elemen energi. Nah, itu kita sebut itu kelompok pertama, ya. Jadi kelompok pertama itu memiliki jangkauan energi dari 0 sampai D energi. Nah, kemudian untuk kelompok kedua itu memiliki rentang dari D energi sampai 2D energi. Kemudian kelompok ketiga memiliki jangkauan energi 2D energi sampai 3D energi. Sampai seterusnya sampai ke kelompok ke S yang memiliki jangkauan energi S1DE sampai SDE. Jadi D di sini adalah elemen energi, ya. Jadi perbedaan rentang energinya itu sangat kecil sehingga di sini istilahnya itu pakai D. D itu elemen. Nah, kemudian perubahannya sedikit delta, ya. Sampai ke kelompok ke N. N memiliki jangkauan energi yaitu dari N-1 DE sampai N DE. Jadi di sini sebelum kita mengklasifikasikan si partikel mempunyai energi berapa, jadi kita siapkan dulu nih ruang-ruang gitu, ya. Kayak tadi kalau di ilustrasi yang Ibu buat itu kan ada 2 partikel, yang oranye dan yang kuning, kemudian ada 3 ruang gitu, ya. Nah, jadi sini kita harus memahami dulu ruang-ruangnya ada ruang apa saja gitu sebelum si partikelnya itu kita masukin ke ruang itu. Ya, jadi di sini kita kelompokkan dulu nih, ada ruangan misalnya, ya. Kalau diilustrasikan ada ruangan yang rentang nanti yang si partikel itu bisa masuk ke ruangan itu ketika memiliki rentang energi dari sekian sampai sekian, seperti itu. Nah, jadi di sini kita siapkan dulu ruang pertama, ruang ketiga, ruang keempat, kelima dan sebagainya dengan rentang energi yang berbeda. Nah, jadi kita kelompok-kelompokkan, ya. Nah, ini kelompok. Nah, kelompok ke-1 dari ini bacanya dari bawah, ya. Nah, kelompok ke-1 itu merupakan kelompok yang memiliki energi 1. E1, di mana energi 1 itu terdiri dari level-level energi yang tadi dari 0 sampai D elemen E. Kemudian yang garis kedua itu, ya, yang garis keduanya, nah yang ini. Nah, tadi kan di slide sebelumnya. Nah, ini misalnya yang garis pertama itu adalah rentang 0 sampai tadi D elemen. Terus misalnya yang ini yang garis kedua itu rentang dari D elemen sampai 1 D elemen gitu. Jadi rentangnya itu memang delta itu sangat kecil gitu, ya. Jadi kebayangkan, jadi energi 1 itu enggak energi aja 1, tapi energi 1 itu adalah di dalamnya itu terdiri dari tingkat perbedaan energi yang sangat kecil. Nah, itu disebut kelompok 1 itu yang memiliki energi E1, di mana E1 pun di sana terdiri dari rentang energi level-level energi lagi, seperti itu. Nah, kemudian kelompok 2 memiliki energi E2, kelompok S memiliki energi ES sampai dia kelompok M itu berarti kelompok yang memiliki energi ke M, di mana energi M itu di dalamnya terdapat tingkat-tingkat energi delta energi yang kecil gitu. Ini adalah kelompok-kelompok energi dalam assembly. Nah, satu kelompok energi itu mengandung sejumlah keadaan energi. Jumlah keadaan energi pada kelompok yang berbeda bisa sama dan bisa juga berbeda. Nah, tadi, ya, jadi satu kelompok energi itu mengandung sejumlah keadaan energi seperti ini. Nah, ini kan satu kelompok nih. Ini kan satu kelompok energi, ya. Nah, di dalam satu kelompok energi ini dia memiliki keadaan-keadaan yang memiliki keadaan-keadaan lagi gitu. Jadi dibagi-bagi lagi.
Nah, jadi satu kelompok energi mengandung sejumlah keadaan energi. Jumlah keadaan energi pada kelompok yang berbeda bisa sama dan bisa juga berbeda. Misalnya tadi ya, jumlah keadaan pada kelompok pertama. Nah, jadi di sini tolong diingat, di sini kita ada istilah baru G1. G itu menandakan keadaan. Ya, menandakan keadaan, artinya G1 itu berarti keadaan atau jumlah keadaan pada kelompok pertama. Nah, di sini tolong di garis bawah itu ada jumlah. Nah, berarti kalau jumlah sebetulnya keadaannya itu banyak. Jadi G itu artinya jumlah keadaan pada kelompok pertama. Jadi G itu sebetulnya terurai lagi, ada 1 sampai G keadaan seperti itu. Nah, kemudian G2. G2 itu artinya jumlah keadaan pada kelompok kedua, kelompok energi kedua ya. Sampai G3 sampai G ke N. G ke N artinya jumlah keadaan pada kelompok energi ke N. Nah, kemudian energi rata-rata kelompok. Nah, tadi kan energinya itu terdiri dari beberapa level-level energi, tingkatan energi dengan delta yang sangat kecil. Nah, sehingga di sini untuk mempermudah itu kita ngambil energi rata-rata. Nah, jadi dirata-ratakan energi rata-rata kelompok pertama E1, energi rata-rata kelompok kedua E2. Jadi E besar itu dia sudah mengambil rata-rata dari energi E kecil. Maksud E kecil itu E yang ditulis tadi ya, ada E ini, ada E ini. Nah, kalau E besar ini rata-rata. Nah, kalau E kecil ini energi individual ya, bukan energi rata-rata. Jadi kalau nulisnya sudah bentuk E besar seperti ini, artinya itu sudah bentuk energi rata-rata dari delta energi ini gitu. Nah, kemudian energi rata-rata kelompok kedua E2 sampai seterusnya sampai energi rata-rata kelompok ke MEM. Nah, tadi sudah membahas energi. Oke, kita next ke jumlah sistem. Nah, jumlah sistem pada tiap kelompok energi. Nah, tadi energi yang sudah kita siapkan, ruang-ruang energi yang sudah kita siapkan nanti itu akan diisi oleh diklasifikasikan lagi oleh jumlah sistem. Nah, jumlah sistem pada kelompok energi pertama kita sebut N1. Jadi tadi chamber atau ruang-ruang energi tadi itu akan diisi oleh jumlah partikel. Nah, maksudnya oleh partikel-partikel. Nah, jumlah partikel keseluruhan sistem pada kelompok energi pertama itu diistilahkan N1. Ya, jadi N1 itu bukan satu tapi jumlah, berarti 1, 2, 3 sampai ke N. Itu maksudnya, sampai ke N. Jadi 1 partikel, 2 partikel, 3 partikel sampai ke N partikel pada kelompok energi pertama itu disebut N1. Jadi N1 adalah jumlah sistem pada kelompok energi pertama. Nah, begitu juga N2. N2 itu berarti jumlah sistem. Sistem itu apa? Kumpulan partikel-partikel. Artinya N2 itu adalah jumlah partikel-partikel yang berada pada kelompok energi kedua. Dan seterusnya sampai ke NM. NM itu artinya apa? NM berarti jumlah sistem atau jumlah partikel-partikel yang berada pada kelompok energi ke M. Nah, ini kita baru definisi ya. Tadi ada E untuk energi rata-rata, kalau E kecil itu untuk energi individualnya. Nah, kemudian kita next lanjut ke jumlah dari sistem itu N, N1, N2, N kecil ya. Nanti juga ada N besar istilahnya. Nah, di sini jumlah total sistem dalam assembly itu ada. Ini jumlah total sistem dalam assembly itu ada sigma dari S sama dengan 1 sampai M dari NS. NS itu berarti jumlah dari partikel ya, dari 1 sampai M gitu. Nah, jadi di sini jumlah totalnya adalah penjumlahan dari semua jumlah sistem dalam setiap kelompok energi. Kemudian energi total assembly, energi totalnya ini energi totalnya berarti jumlah tadi yang ini ya, NS. Nah, ini tuh sebenarnya N besar kali ES. Kali ES. N
N besarnya itu adalah sigma dari NS atau jumlah sistem dalam kelompok energi ke S dikalikan dari dimana S-nya itu 1 sampai M dikalikan dengan energi ke S itu juga gitu. S-nya itu dimana 1 sampai M. Jadi di sini partikel atau N itu apa ya? Jumlah sistem dikalikan dengan energinya sendiri, itulah energi total dari assembly-nya. Nah sekarang itu udah tadi Ibu sudah menjelaskan bagaimana jumlah sistem N dengan energinya. Sekarang probabilitas. Menentukan probabilitas kemunculan konfigurasi pada assembly. Nah, tiap penyusunan sistem dalam assembly itu mempunyai peluang kemunculan yang persis sama. Dengan demikian, probabilitas kemunculan sebuah konfigurasi itu sebanding dengan jumlah penyusunan sistem yang dapat dilakukan untuk membantu konfigurasi tersebut. Jadi, nah, di sini ada kondisi sistem, terus kemudian ada cara penyusunannya. Nah, kondisi sistemnya itu berarti ada N1 sistem pada kelompok energi 1. Nah, berarti cara penyusunannya N1 sistem pada G1 keadaan energi di kelompok energi 1. Nah, kemudian kondisi sistem untuk N2. Nah, berarti nanti kita akan menyusun N2 itu pada G2 keadaan energi dan seterusnya ya. Untuk menentukan jumlah cara penyusunan sistem-sistem yang tersebar pada tingkat-tingkat energi, diasumsikan semua keadaan energi kosong, tidak ditempati sistem. Jadi kamar-kamarnya masih kosong, jadi energinya itu masih kosong ya. Jadi dan nanti kita akan menghitung bagaimana cara memasukkan partikel itu ke dalam chamber energinya. Nah, dan diasumsikan di luar ada sejumlah N sistem yang akan diisi pada keadaan-keadaan tersebut. Nah, prosesnya ada 2 ya. Kita perinci ya. Prosesnya ada 2. Yang pertama, proses pertama itu membawa N buah sistem dari luar ke dalam assembly. Nah, kalau Ibu bayangkan untuk mempermudahnya, jadi misalnya di sini ada 100.000 mahasiswa misalnya ya. 100.000 mahasiswa itu akan masuk ke dalam sebuah kelas ya. Nah, kita bayangkan saja kelas itu atau akan masuk ke dalam sebuah rumah ya. Kalau rumah akan ada kamar-kamar ya. Nah, akan masuk ke dalam sebuah rumah. Nah, cara memasukkan masuknya mahasiswa itu ke dalam sebuah rumah itu ada berbagai cara penyusunannya. Berarti karena ada 100.000 mahasiswa, maka penyusunannya akan ada berapa? Berarti ya, partikelnya itu ada 100. Mulai misalnya cara ngambilnya itu misalnya apakah urutan nomor 1 dulu atau apakah mahasiswa dengan urutan kedua dulu atau ketiga dulu atau keempat dulu, itu seperti apa. Nah, nanti sesudah masuk di dalam rumah itu nanti dimasukkan lagi di proses kedua nih. Jadi untuk pas udah masuk semuanya ke dalam ruangan, ke dalam rumah, kemudian menyusun sistem pada kelompok-kelompok energi. Nah, di dalamnya itu ada sekat-sekat atau kamar-kamar. Nah, kamar-kamar energi di mana mahasiswa itu misalnya boleh masuk ke dalam ruang kamar itu kalau memiliki rentang energi yang sama yang diperbolehkan oleh kamar itu. Misalnya energi yang pertama itu kelompok energi pertama dari rentang sekian sampai sekian. Nah, kelompok kedua kamar kedua, kamar ketiga, kamar keempat. Nah, bagaimana cara penyusunan masuknya mahasiswa itu ke dalam ruang kamar-kamar yang memiliki rentang energi itu nanti kita akan bahas di proses kedua gitu. Nah, itu mah ilustrasi gambaran Ibu aja ya. Nah, kalau kita masukkan ke fisiknya itu jadi proses pertama itu akan membawa N buah sistem dari luar ke dalam assembly. Jadi kita bayangkan assembly-nya masih kosong, sistem ruangannya masih kosong ya, rumahnya masih kosong. Kemudian kita akan membawa N buah sistem masuk ke dalamnya. Kemudian proses kedua itu menyusun sistem pada kelompok-kelompok energi yang ada di dalam assembly. Jadi setelah ada di dalam ruangan, kita kelompokkan lagi ke dalam kelompok-kelompok energinya.
Nah, proses yang pertama itu membawa n buah sistem ke dalam assembly. Nah, kalau di matematik mah kita cara mengambil gini ya, pernah belajar permutasi dan kombinasi gini ya. Nah, cara mengambil partikel pertama, benda pertama, terus kedua, ketiga itu kan dipelajari, itu nanti akan menghasilkan berapa cara seperti itu. Nah, ini juga sama, tapi di sini kita berbicara komponen yang sangat besar, sebesar n ya, n total n jumlah sistem. Nah, untuk membawa n buah sistem ke dalam assembly, cara yang pertama, tahap yang pertama itu ambil satu sistem dari daftar n buah sistem yang berada di luar assembly. Kita bebas memilih satu sistem ini dari n buah sistem yang ada tersebut. Itu jadi bebas, tidak ada aturan yang mana dulu, jadi bebas. Kemudian jadi jumlah cara pemilihan sistem yang pertama kali dibawa masuk ke dalam assembly ada berapa cara? Misalnya tadi ya, ada 100 mahasiswa yang mau masuk ke rumah. Boleh urutan boleh misalnya kalau NIM 1, NIM 2 gitu. NIM 3 boleh, yang NIM 1 dulu boleh, 2 dulu boleh. Berarti ada berapa cara? Berarti ada 100 cara. Cara pertama yaitu memasukkan mahasiswa yang bernomor induk 1 dulu misalnya. Cara kedua boleh yaitu memasukkan mahasiswa dengan nomor induk 2 dulu boleh, berarti ada 100 cara. Nah, ini juga sama. Jadi di sini ada ketika ada n buah sistem ingin dimasukkan ke dalam assembly, itu ketika bebas caranya, bebas mana dulu yang dimasukkan, berarti ada n buah cara gitu. Nah, kemudian yang kedua, setelah sistem pertama masuk tadi ya, dimasukkan ke dalam assembly, maka tersisa n-1 sistem. Ini maaf ya, ini nanti diperbaiki, ini n-1 sistem dalam daftar di luar. Jadi kurang, kalau satu sudah dimasukkan berarti di luar, yang di luar ada berapa banyak sistem, berarti ada n-1. Jadi n kurang 1 karena satunya sudah masuk ke dalam assembly. Jadi ketika membawa masuk sistem kedua ke dalam assembly, kita dapat memilih salah satu dari n-1 buah sistem dalam daftar. Maka jumlah cara pemilihan sistem ini ada berapa? Ada n-1 cara dan seterusnya. Sampai nanti saatnya tiba, setelah semuanya masuk, tinggal satu lagi di luar nih belum masuk. Nah, ada berapa cara lagi untuk memasukkan partikel yang tinggal satu ini ke dalam assembly? Ya tinggal satu cara ya. Nah, di yang tahap ketiga, jadi ketika sistem ke n akan dimasukkan ke dalam assembly, hanya ada satu sistem yang tersisa di luar. Tidak ada pilihan-pilihan yang mungkin, sehingga jumlah cara memasukkan sistem ke dalam assembly hanya ada satu cara. Nah, jadi sehingga jumlah total cara membawa masuk n buah sistem ke dalam assembly itu ada berapa cara? Ada n faktorial ya. Ada yang pertama n dikali n-1 tadi ya. Yang pertama kan pas pertama memasukkannya itu kan ada n cara, itu masih komplit, ada sejumlah sistem ya, caranya itu sebanyak semua jumlah sistemnya n cara. Kemudian masuk 1. Nah, yang di luar itu tinggal n-1. Kemudian masuklah yang partikel kedua, berarti sisanya yang di luar ada n-2 gitu ya, sampai ke terakhir cuman ada 1 di luar nih, caranya ya cuman 1. Nah, jadi banyaknya peluang cara memasukkan n jumlah sistem ke dalam sebuah assembly. Nah, itu ada sebesar n faktorial, yaitu sebesar n dikali n-1 dikali n-2 dikali n-3, itu sampai ke tinggal nanti pilihannya 1 kali 1 ya. Jadi untuk menyederhanakannya, ini kan kita pakai ditulis saja faktorialnya, jadi n faktorial. Nah, ini ilustrasinya ya. Jadi ini adalah assembly-nya. Nah, kemudian ini adalah sistemnya. Jadi nanti sistemnya itu dimasukkan ke dalam assembly. Apakah misalnya cara pertama nomor urutan 1 dulu masuk gitu. Boleh nggak 2 dulu? Boleh. 3 dulu boleh, sampai n sampai ke peluang ke n.
Nah, proses yang kedua. Nah, ini ceritanya sudah ada di dalam assembly ya. Sudah ada di dalam rumah, di dalam ruangan. Nah, di dalam rumah itu terdiri dari kamar-kamar ya, di mana kamar terdiri dari kamar. Misalnya ada berapa kamar nih di sini? Ada maaf. Ya. Nah, jadi ada sekian keadaan. Maaf. Ada 1 sampai G1 keadaan. Nah, tadi ya sudah dibahas, G itu menentukan jumlah keadaan sistem. Jadi penyusunan sistem di dalam kelompok-kelompok energi. Nah, jadi ini tuh sebetulnya segini, ini satu kelompok energi. Nah, yang garis-garis ini adalah jumlah keadaan. Jadi di dalam kamar nih, misalnya di dalam ruangan itu terdiri dari kamar-kamar. Kamar-kamar itu menandakan misalnya energi ya. Jadi di dalam kamar pun itu di sana misalnya ada kursi ya, ada kursi, terdiri dari kursi-kursi. Nah, peluang memasukkan partikel atau sistem itu ke dalam ruangan, di mana di dalam ruangan ini itu pun ada cara untuk menyimpan si partikel itu, apakah di kursi pertama, kedua, ketiga gitu ya. Nah, ini di sini ini ilustrasi untuk N1 ya, bisa dilihat ya. Ini hanya untuk N1. N1 itu apa tadi? N1 itu berarti jumlah sistem di kelompok energi ke-1. Jadi ini N1 ini adalah jumlah sistem yang dimasukkan ke dalam kamar energi 1 gitu. Kayak gitu, kamar energi 1. Jadi ini satu kamar, di kamarnya ada beberapa level keadaan, atau kalau diilustrasikan ada beberapa jajar gitu ya, kursi. Nah, apakah si partikel ini, si sistem ini dimasukkan ke keadaan pertama, atau dimasukkan ke keadaan kedua dulu, atau dimasukkan ke keadaan ketiga, keempat, sampai dimasukkan ke tingkat keadaan ke G1 gitu. Nah, berarti ada berapa cara untuk memasukkan atau memindahkan si partikel pertama ini ke keadaan sampai ke keadaan G1. Ada berapa cara? Berarti ada berapa? Ada G1 cara ya. Nah, begitupun berarti misalnya ini ya, gimana ya Ibu ngejelasinnya. Nah, misalnya untuk partikel yang pertama ini ya, untuk partikel yang pertama ada berapa cara untuk menyimpan partikel ini jika ada G1 kursi, jika ada G1 keadaan. Berarti ada G1 cara. Oke, yang ini misalnya ya. Kemudian sekarang untuk partikel kedua, bolehkah mau di sini atau di sini? Caranya bisa disimpan di sini, bisa disimpan di yang kedua, ketiga, keempat, sampai disimpan yang ke G1. Berarti ada berapa cara partikel kedua disimpan pada keadaan 1 sampai G1? Berarti ada G1 cara sampai partikel ketiga, sistem ketiga, keempat, sampai sistem ke N1. Berarti ada berapa cara? Berarti ada N1 cara gitu ya. Sebanyak ada G1 cara sebanyak N1. Sehingga di sini ditulisnya kan tadi ya, 1 ini cara untuk partikel 1, ini partikel 2, ini partikel 3. Karena banyak partikel ada N1, jadi di sini ada G1, ada G1-nya itu N1 buah perkalian gitu ya. Jadi kalau kita singkat di sini ada G1 pangkat N1 itu. Jadi kalau kita jumlahkan semuanya, G1 untuk partikel pertama, G1 untuk partikel kedua sampai ke N1, kita singkat menjadi G1 N pangkat N1. Nah, kemudian itu maaf. Nah, kemudian itu untuk cara penyusunan. Nah, di sini untuk partikel yang maaf ya. Maaf ya, ini ada salah. Ini bukan partikel tak terbedakan ya. Klasik itu apa? Terbedakan. Nanti dikoreksi ya.
Nah, untuk partikel yang terbedakan, jumlah real cara penyusunan n partikel pada G1 buah keadaan itu seharusnya seperti ini. Kalau ditulis hanya G1 n pangkat 1 aja, itu untuk partikel yang tidak bisa dibedakan. Nah, karena ini adalah partikel klasik, di mana partikelnya itu terbedakan, sehingga secara matematis perumusannya harusnya seperti ini. G1 pangkat N1 per N1 faktorial. Nah, untuk itu baru untuk sistem banyak sistem jumlah sistem 1 ya. Bagaimana dengan jumlah sistem 2? N2 berarti yang ini. Nah, kalau kita jumlahkan semuanya dari N1, N2 sampai ke N total, maka di sini jumlah cara mendistribusikannya secara bersama-sama itu adalah ini ya, dikalikan. Untuk N1 ini adalah distribusi N2, ini adalah distribusi untuk N3 sampai di kalau kita totalkan itu pakai gamma ya. Kalau sigma itu kan penjumlahannya, ini kita karena perkalian, jadi penulisannya itu disederhanakan menjadi gamma dari S sama dengan 1 sampai M. GS jumlah keadaan, jadi G itu jumlah keadaan ya, jumlah keadaan S pangkat NS per NS faktorial, di mana S adalah banyaknya jumlah keadaan 1 sampai ke jumlah keadaan ke M. Nah, ini jumlah keadaan. Nah, sehingga jumlah total cara menempatkan N buah sistem ke dalam konfigurasi yang mengandung N1 partikel pada G1 buah keadaan atau N2 partikel pada G2 buah keadaan sampai NS partikel pada GS buah keadaan itu adalah ya. Jadi ini W sama dengan N faktorial gamma dari jumlah keadaan GS ke S pangkat jumlah sistem NS per jumlah sistem NS faktorial, di mana S adalah banyaknya S adalah 1 sampai ke M ya. Jadi W di sini adalah jumlah total cara menempatkan sebuah N buah sistem ke dalam konfigurasi yang mengandung beberapa jumlah keadaan. Nah, itu di sini ini kan baru sampai W ya. Jadi di sini baru total penempatan, jadi baru total penempatan jumlah sistem. Nah, kalau kita cukup sampai sini itu kita terbatas sampai matematis saja. Matematis. Nah, belum ada fisisnya. Nah, di sini karena kita fisika statistik ya, artinya kita kasih maknanya, matematis yang dikasih makna fisis. Nah, sehingga matematis ini kita kasih batas fisisnya untuk memunculkan interpretasi fisis. Nah, ketika kita memunculkan batas fisis, nah batas fisis apa? Nah, di sini kita menggunakan mikrokanonik, ensemble mikrokanonik. Kan ada beberapa jenis ensemble ya. Ada ensemble mikrokanonik, ada grand kanonik, ada mikrokanonik, kanonik, dan grand kanonik. Nah, kalau di sini kita kasih batas untuk yang keadaan ensemble-nya itu mikrokanonik, di mana yang mikrokanonik itu di antara assembly-assembly-nya itu tidak diperkenankan adanya pertukaran partikel maupun pertukaran energi. Sehingga di sini untuk partikel dan energinya adalah konstan. Nah, setelah kita masukkan batas fisis, itu perumusannya akan menjadi next. Nah, ya. Jadi di sini batas fisis itu nanti dipergunakan untuk mencari probabilitas maksimum. Konfigurasi dengan probabilitas maksimum, di mana konfigurasi yang dibentuk oleh sistem-sistem dalam assembly yang menghasilkan besaran makroskopik adalah konfigurasi dengan probabilitas maksimum. Kemudian yang untuk mencari probabilitas maksimum, maka kita harus mencari kumpulan NS sedemikian sehingga W maksimum. Nah, jadi NS itu kan banyaknya jumlah sistem, ke S. Banyaknya jumlah sistem itu ada pada konfigurasi yang mana gitu ya. Nanti, nah untuk mencari probabilitas maksimum,
untuk memudahkan matematisnya kita lonkan. Jadi lon di sini adalah dia manipulasi matematis untuk mempermudah perhitungan. Jadi kalau lonnya itu maksimum, maka itu sama halnya dengan W-nya itu adalah maksimum. Jadi di sini supaya lebih mudah karena kan W tadi, nah W ini ya, kalau dilihat mana? Nah, secara matematis W di sini adalah gamma. Dia bukan sigma tapi gamma. Gamma itu kan lebih rumit lagi, kan perkalian. Gamma itu perkalian. Jadi untuk memudahkan kita lonkan. Jadi lonkan ketika sebuah bilang itu dilonkan itu maka gamma itu dia akan nanti berubah menjadi sigma, jadi penjumlahan. Nah, next ya, kita lihat saja. Nah, jadi kenapa pun muncul lon di sini? Kenapa tidak W saja yang dicari? Nah, karena untuk keperluan mempermudah perhitungan secara matematis. Karena lon W itu ketika maksimum, W juga akan maksimum. Nah, oke, next kita akan mencari kumpulan NS ya, NS maksimum, sehingga W-nya akan maksimum. Baik, kita lonkan W tadi, rumus W tadi rumusnya apa? N faktorial gamma GS pangkat NS per NS. Nah, kita lonkan, berarti ln W maka sama dengan ln N. Nah, jadi di sini kali itu kalau dilonkan dia jadi plus ya, jadi dijumlahkan dengan ln gamma GS pangkat NS per NS faktorial. Nah, ini ln N faktorial. Nah, ini gamma ketika dilonkan, ini kan ada operator ln ya, dilonkan itu akan belum ya. Nah, di sini di tahap yang kedua ini belum masuk ke perhitungan, ini masih penguraian. Nah, penguraian dari gamma adalah perkalian. Nah, kalau kita uraikan gamma GS pangkat NS per NS faktorial itu menjadi ini ya, diuraikan jadi G1 kan S-nya itu dari 1 sampai M, berarti G1 pangkat N1 per N1 faktorial dikali G2 pangkat N2 per N2 faktorial dikali G3 pangkat N3 per N3 faktorial sampai ke GM pangkat NM per NM faktorial. Itu adalah uraian dari gamma G S pangkat NS per NS faktorial. Nah, di sini di yang ketiga itu baru diuraikan. Ini kan nah, baru diuraikan di sini. Ini tetap ln N faktorial. Nah, ini kan perkalian ya. Nah, kita uraikan ketika dilonkan itu jadi penjumlahan. Jadi ln G1 pangkat N1 per N1 faktorial ditambah ln yang G3 N pangkat 3 per N3 faktorial sampai ke ln GM pangkat NM per NM faktorial. Nah, tadi kan ini ya ln. Nah, ini kan jadi jumlah ya. Jadi operatornya tuh jadi jumlah ya. Nah, jumlah itu kita bisa sederhanakan jadi sigma. Nah, kita sederhanakan jadi sigma. Jadi ln N faktorial ditambah sigma dari S1 sampai ke M ln ini. Nah, ln dari pembagian itu kan jadi minus ya, jadi pengurangan. Nah, sehingga bentuknya jadi seperti ini, ln N faktorial plus sigma dari 1 sampai M ln GS pangkat NS min ln NS faktorial. Nah, sampai ini persamaan terakhirnya. Nah, di sini untuk memudahkan, ini kan jadi bentuknya faktorial ya. Jadi bentuknya faktorial. Faktorial itu kan perhitungan yang sangat banyak. Ini N faktorial, kemudian ini juga ln NS faktorial. Nah, di sini kita untuk mempermudah perhitungan, kita gunakan pendekatan Stirling, di mana pendekatan Stirling itu yang pertama ln N faktorial itu didekati dengan N ln N min N. Kemudian yang kedua kan ini faktorial juga ya, ln NS itu didekati dengan hampir sama dengan NS ln NS min NS. Nah, jadi setelah diterapkan pendekatan Stirling, maka akan diperoleh persamaan ini. Ln W mendekati N ln N min
min n. Oh, ini kan ln n faktorial kan diganti sama ini. Jadi n ln n min n plus sigma jadi 1 sampai m ns ln gs. Ini masih tetap ya karena tidak ada faktorialnya. Nah, yang diubah ini. Tadi kan ns faktorial, nanti diganti sama ini. ns ln ns plus ns. Nah, kemudian setelah kita punya ln w, ini kan ln w ya. Nah, ini ln w, maka kita di sini didiferensialkan ln w-nya. Diferensial dari d ln w itu tadi didiferensialkan satu suku ya. Nah, di sini nanti didiferensialkan. Tadi persamaannya terakhir, sebelumnya itu didiferensialkan. Nah, sampai silahkan nanti diuraikan ya matematisnya satu tahap demi tahap. Nah, setelah didiferensialkan ln w-nya itu kita akan dapat persamaan ini. Kita akan dapat persamaan ini. Nah, silakan ini diikuti ya, ditulis satu langkah demi langkah supaya lebih mengerti. Nah, kemudian untuk kenapa harus didiferensialkan? Ternyata kenapa harus didiferensialkan? Yaitu untuk mencari ns tadi, solusi ns. Ya. Nah, setelah didiferensialkan, kita gunakan pengali Lagrange. Nah, pengali Lagrange. Jadi pengali Lagrange di sini, ini yang ini. Maaf. Nah, ini pengali Lagrange ya. Diferensial dari ln w plus alpha do n plus beta do u. Nah, tadi di atas itu sudah ditulis batas fisis dari sistem mikrokanonik ini dn dan du. Ya, di mana dn dan du tadi konstan ya. Nah, sehingga kita untuk mencari solusi ns kita gunakan pengali Lagrange ini. Kita substitusikan tadi do ln w yang sudah diperoleh, yang ini di slide sebelumnya, sebelum slide ini maksudnya. Nah, kemudian alpha do n tadi di batas fisis besar do n itu sebesar sigma 1 sampai m do ns ya, yang ini. Nah, kemudian do u itu energi, total energi. Nah, berarti do u-nya adalah sigma es do ns. Nah, disederhanakan penulisannya menjadi seperti ini. Nah, ini kan 0 ya, hasilnya 0. Jadi kita bisa ambil yang ininya saja, yang dalamnya saja, di mana ln gs per ns plus alpha plus beta es itu sama dengan 0. Nah, kemudian kita pindah ruas, maka ln gs per ns itu sama dengan min alpha min beta es. Maka gs per ns itu sama dengan eksponensial dari min alpha min beta es. Jadi ini ln-nya dieksponensialkan ya. Jadi eksponensial dari ln itu adalah nilai dari angka dari ln-nya itu sendiri. Jadi ketika ini dilonkan, maka sisi kiri itu hilang ln-nya dan sisi kanan muncul eksponensial, maksudnya dieksponenkan ln-nya. Nah, sehingga penulisannya dapatlah ini si ns ini nih. Jadi dari tadi kita adalah tujuannya untuk mencari ns ini ya. Jadi ns sama dengan gs eksponensial dari alpha plus beta kali es. Nah, Ibu, apa alpha dan beta? Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas apa itu alpha dan beta di parameter statistik Maxwell-Boltzmann. Nah, ns inilah yang menyebabkan konfigurasi itu akan memiliki peluang kemunculan yang paling besar, atau perumusan ns inilah yang menyebabkan konfigurasinya itu konfigurasi maksimum atau probabilitas maksimum gitu, yang akan memunculkan sifat fisis makroskopisnya. Nah, ini ya, jumlah partikel yang menempati tiap kelompok energi. Di kelompok energi, jadi kita kalau memakai perumusan ns untuk memunculkan probabilitas maksimum, maka n itu kan ns itu kan berarti s di sini adalah partikel tertentu ya. Kalau misalnya s-nya itu sama dengan 1, berarti yang ini. Kalau s-nya sama dengan 2, artinya kelompok kedua, kelompok energi kedua, berarti ini.
Jadi di sini sebetulnya ada tiga ada N. Jadi dalam satu kelompok itu dideskripsikan oleh tiga besaran, yaitu ada N, G, dan E. N itu adalah jumlah sistemnya, G itu adalah keadaannya, dan E adalah energinya. Jadi N, G, dan E. Dengan perumusan probabilitas untuk memunculkan probabilitas maksimumnya yang ini gitu. Jadi setiap kelompok energi, ini kelompok energi ke S, maka itu dideskripsikan oleh jumlahnya, keadaannya, dan energinya. Ada variabel N-nya, ada variabel G-nya, dan ada variabel E-nya. 3 itu ya. Nah, oke. Lanjut di harga rata-rata. Misalkan X adalah salah satu sifat sebuah assembly. Nah, sifat sebuah assembly-nya, kita sudah masuk ke sifat ya, sifat assembly. Nanti maka di sini dilihat di tabel, maka konfigurasi ke-1 itu, konfigurasi itu apa? Cara penyusunan jumlah sistem-sistem itu ya. Nah, konfigurasi ke-1 itu maka nilai X-nya adalah X untuk konfigurasi 1. Maka probabilitas kemunculannya adalah P untuk konfigurasi 1. Jadi di sini dideskripsikan satu-satu. Misalnya untuk konfigurasi kedua, maka tolong nanti ini ditulisnya bukan konfigurasi 1 ya, tapi konfigurasi 2. Ini konfigurasi 2 sampai ke konfigurasi ke T, maka ada nilai X konfigurasi ke T dengan probabilitas kemunculannya P konfigurasi ke T. Sampai ke R misalnya ya. Nah, di sini untuk tadi saja ya, misalnya ada 2 partikel dengan 3 kamar, itu sudah itu muncul 9 konfigurasi. Atau misalnya tadi menyusun bendera 5 negara dengan cara yang berbeda, itu memunculkan 120 cara. Nah, ini harus yang akan kita konfigurasikan itu adalah bilangan yang setara dengan bilangan Avogadro 10 pangkat 24. Nah, itu berapa konfigurasi yang muncul. Kemudian 5 bendera saja sudah 120 cara. Ini harus ada berapa cara ini kalau partikelnya itu sangat banyak. Nah, kemudian konfigurasi ini itu nanti dirata-ratakan. Nah, dirata-ratakan ya. Kebayang cara menghitung nilai rata-rata untuk sekian komponen jumlah partikel dengan konfigurasi yang sangat banyak ya. Nah, sehingga coba kalau dilihat di perumusannya. Nah, di perumusannya ini adalah perumusan rata-rata ya. Perumusan rata-ratanya yaitu dari 1 sampai RR itu berapa? Nggak kebayangnya R itu berapa, partikelnya aja udah ada 10 pangkat 24. Ada berapa konfigurasi itu, R itu berapa, sangat banyak. Dikali jumlah dari 1 sampai R, X-nya itu adalah sistem fisis untuk konfigurasi ke T. T itu dari 1 sampai R, P-nya itu peluangnya dibagi dengan jumlah peluangnya, peluang setiap konfigurasinya. Nah, itu adalah nilai X rata-rata dari sistem dari fisis assembly-nya. Nah, sekarang di sini kalau kita ngambil konfigurasinya konfigurasi maksimum, maka perumusannya akan seperti ini. Nah, sebetulnya dari tahapan rumus ini ke rumus ini itu panjang bla 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 itu ya, ada nanti di buku Mikrajudin Abdullah, itu sangat dijelaskan, sangat terperinci. Nah, karena banyak jadi Ibu langsung ke persamaan yang ini. Nah, tolong nanti dipelajari untuk menurunkan persamaan ini ke persamaan ini ya, persamaan atas ke bawah. Nah, nanti di sini Ibu langsung saja poinnya, bahwa coba dilihat nilai rata-rata X itu sama dengan pada akhirnya adalah dibuktikan bahwa nilai rata-rata X itu adalah sama dengan X konfigurasi maksimum ya. Jadi tadi perhitungan yang sangat banyak, yang bla 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 sampai RR itu nggak kebayang berapa banyaknya, itu ternyata nilai rata-ratanya itu adalah sama dengan X untuk konfigurasi maksimum. Jadi secara makna, kalau kita ingin mencari nilai rata-rata dari sistem dari suatu besaran fisis X,
daripada kita menghitung pakai rata-rata ini yang sangat kompleks sekali, itu ternyata dibuktikan sama dengan lebih baik kita mencari ini X konfigurasi maksimumnya, karena hasil dari X konfigurasi maksimum itu sama dengan nilai rata-ratanya. Karena yang kita lihat di besaran fisis makroskopik itu adalah rata-rata dari besaran fisis mikroskopiknya. Jadi untuk mencari suatu besaran makroskopik dari sudut pandang mikroskopik, itu kita mencari sebuah rata-rata dari besaran fisisnya. Nah, untuk mencari besaran rata-rata itu sangat kompleks perumusannya, sehingga ternyata dibuktikan bahwa besaran fisis rata-rata itu sama dengan besaran fisis pada konfigurasi maksimum. Nah, jadi di sini fix, nanti kita untuk mencari besaran rata-rata itu cukup dengan mencari besaran fisis dengan konfigurasi maksimumnya gitu. Jadi itu intinya ya. Nilai rata-rata sifat assembly itu sama dengan nilai sifat fisis tersebut. Jadi sifat fisis assembly sama dengan nilai sifat fisisnya itu sama dengan nilai rata-rata sifat assembly pada konfigurasi dengan probabilitas terbesar. Nah, sebetulnya ini perumusan ini nanti silahkan diturunkan ya. Ini ada penurunannya, itu untuk membuktikan ya, untuk membuktikan tadi bahwa nilai rata-rata besaran fisis, nilai rata-rata besaran fisis itu sama dengan nilai besaran fisis pada konfigurasi maksimumnya, untuk membuktikan itu. Sehingga diperolehlah persamaan ini, di mana W itu jumlah banyaknya cara, jumlah total banyaknya cara mengkonfigurasikan dibagi dengan cara jumlah mengkonfigurasikannya secara maksimum itu mendekati eksponensial delta kuadrat n per 2. Deviasi ya, S ini adalah deviasi ini untuk deviasi, di mana standar deviasinya itu yang terkecilnya itu misalnya 10 pangkat 10. Maka ketika kita masukkan ke perumusan ini, nah, di mana n-nya n per 2 ya. N itu jumlah sistem. Nah, jumlah sistemnya itu mendekati bilangan Avogadro. Kalau bilangan Avogadro itu 10 pangkat 24. Nah, misalnya kita di sini memiliki jumlah sistemnya itu 10 pangkat 23. Maka kalau kita masukkan ke dalam rumus yang atas, maka kita peroleh yang ini. Nah, di sini dihasilkan bahwa perbandingan W per W maksimum itu sebesar eksponensial dari minus 500, artinya mendekati 0. Nah, kalau mendekati 0 ini apa? Hal ini membuktikan bahwa nilai sifat assembly pada konfigurasi maksimum itu sama dengan nilai rata-rata sifat assembly-nya. Jadi perbandingan atau rasionya 0, jadi hampir sama. Ketika kita mendapatkan W-nya itu mendapatkan X-nya itu di konfigurasi maksimum, maka artinya ketika kita menghitung konfigurasi maksimum, artinya kita sudah mendapatkan nilai rata-ratanya. Artinya kita akan mendapatkan besaran fisis makroskopiknya. Nah, ini Ibu ambil. Silahkan baca buku Mikrajudin Abdullah, Pengantar Fisika Statistik untuk Mahasiswa ITB ya. Untuk mahasiswa ini ditulis oleh dosen ITB ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.